Jumpa lagi bersama Teknisi 87. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki kontaktor pada panel yang suaranya keras, sangat kasar. Dan sekarang saya coba hidupkan panelnya. Bila penyakitnya seperti itu, suaranya kasar, yang menjadi masalahnya adalah kontaktor sudah korosi atau berkarat. Dan sekarang coba kita bongkar kontaktornya biar tahu apa yang terjadi di dalam kontaktor hingga menimbulkan suara yang bising yang tidak enak untuk didengar. Tapi sebelumnya perlu kita ingat kabel-kabel yang masuk ke kontaktor harus kita betul-betul ingat supaya saat pemasangan tidak tertukar dan tidak terjadi kerusakan pada panel, karena bila kabelnya tertukar maka akan membuat panel itu rusak atau tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Mungkin teman-teman bertanya kenapa korosi bisa menyebabkan suara kasar pada kontaktor. Menurut saya, suara kasar pada kontaktor itu disebabkan oleh korosi atau berkarat, karena korosi itu menahan lempengan untuk betul-betul menyatu dengan lempengan yang lain. Jadi dia terus berusaha untuk menyatukan, sedangkan ada penghalang korosi, maka suaranya terus besar dan bahkan lama-kelamaan kontaktor akan terbakar. Kalau dapat masalah seperti ini, kita perlu bongkar kontaktor dan membersihkan dan memasang lagi agar bisa seperti baru. Setelah kontaktornya kita angkat, sekarang kita bongkar dengan cara menekan pengkait di dua sisi. Ini mudah sekali untuk membongkarnya. Dan kita lihat yang terjadi. Nah, inilah korosi yang menyebabkan suaranya yang tidak bagus atau sangat kasar. Maka kita perlu membersihkannya, tentunya dengan WD seperti. Nah, ini juga korosinya. Ya, ini alat yang saya gunakan untuk membersihkan, dan juga amplas dan cutter untuk betul-betul menghilangkan korosi. Setelah kita bersihkan, ya inilah hasilnya. Korosinya semua sudah saya angkat dan saya amplas. Memang tidak seperti baru, tapi paling tidak bisa menghilangkan suara kasarnya. Nah, seperti ini sudah saya bersihkan dengan MD dan amplas dan juga cutter. Kalau yang ini jangan disikat atau dibersihkan, cukup ditiup aja supaya tidak luka pada tembaganya, karena akan menyebabkan kerusakan. Nah, ini juga karetnya harus kita pasang supaya tidak tergeser ke kanan dan ke kiri, dan juga supaya bisa presisi. Ini sangat penting sekali. Setelah karetnya dan lempengan itu terpasang dengan bagus, kita pasang gulungannya. Dan gulungan ini juga tidak bisa kita robah, makanya tidak mungkin salah, karena bila salah dia tidak akan bisa tertutup. Nah, oh ya,
pernya juga supaya saat dia mati dia kembali lagi. Supaya pegasnya ada, kita harus pasang per. Bila tidak, maka kontaktor akan terus hidup atau terus mati. Maka penting sekali memasang per ini. Dan ingat, di sini ada clamp. Ini harus masuk ke tempatnya, ya. Dan jangan sampai bengkok, karena itu nanti sangat penting. Arusnya harus betul-betul akurat. Nah, sekarang sudah selesai, kita tinggal pasang. Kontaktornya sudah saya pasang, tapi videonya tidak saya perlihatkan karena tadi saya lupa bikin videonya. Dan sekarang kita mengetesnya. Nah, itu, dan yang ini yang belum. Jadi satu kontaktor sudah selesai, dan sekarang kontaktor yang lagi satunya. Sekarang kita bongkar kontaktor yang lagi satunya. Dan saya ingatkan lagi, saat menyabut kabel atau melepas kabel dari kontaktor, kita harus betul-betul ingat biar nanti saat pemasangan tidak tertukar kabelnya, karena bisa merusak panel atau panel tidak berfungsi sama sekali. Bila perlu kita bikin foto biar akurat, biar kabelnya tidak tertukar, karena ini sangat penting. Overloadnya tidak perlu kita bongkar. Yang disebut overload itu yang di bawah kontaktor, itu tidak perlu kita bongkar, karena biasanya overload itu tidak ada korosi, dia hanya ada lempengan tembaga. Jika panas dia akan memutus, dan jika putus kita perlu reset lagi. Ya, ini seperti tadi kita bongkar. Caranya tekan dan tekan lagi satunya. Nah, sudah bisa dilepas. Dan masalahnya juga sama, korosi atau berkarat. Nah, seperti ini. Itu yang membuat suara kasar atau bahkan bersuara. Biasanya kontaktor kalau normal itu tidak bersuara, hanya saat kita hidupkan saja dia ada suara cetak. Untuk mempersingkat video, saya potong bagian ini. Setelah kontaktornya bersih, kita pasang kontaktornya di panel. Sambil kita memasang, sambil saya menerangkan beberapa hal tentang panel. Banyak orang yang awam tentang panel, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak yang paham, betul-betul paham dengan panel. Sedangkan saya masih amatir tentang panel, tapi saya akan menjelaskan beberapa hal tentang panel semampu saya. Jika salah, saya minta maaf, dan mungkin bisa, jika tahu kesalahan saya minta infonya di bagian komentar. Nanti saya balas jika ada waktu. Panel itu sangat penting. Kenapa penting? Karena di bagian panel itu ada yang namanya ELCB. ELCB itu fungsinya jika ada setrum liar atau konslet, maka otomatis dia memutus. Fungsinya sama dengan MCB, tapi ELCB itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kalau MCB dia akan ngetrem
dia akan gejlek jika setrum yang lebih atau arus yang lebih itu besarannya 10 atau 15. Ada juga yang tergantung MCB-nya, tipe MCB-nya. Ada yang 5x5, arusnya kali 5 dia langsung ngetrap. Ada yang kali 10, ada yang kali 15. Makanya MCB itu ada bermacam-macam tipe, ada tipe C, B, tergantung keperluan kita. Kita juga harus pandai-pandai memilih MCB. Itu dari segi tipe MCB. Dia akan ngetrap jika dikalikan 5 atau 10. Sedangkan kalau ELCB itu ada ukurannya, yaitu dia akan ngetrap bila ada arus bocor atau ada konslet, karena dia ada ketahanan yang istilahnya 30 miliampere atau 300 miliampere, tergantung ELCB-nya. Kalau yang tipe ini ELCB yang di atas itu, yang di atas kontaktor itu 300, kalau nggak salah 300 miliampere. Jadi kita hanya sebentar saja tersengat, bahkan kurang dari 1 detik tersengat listriknya, dia langsung ngetrap. Jadi kita aman kalau pakai semacam ini. Dan panel itu bagian dari otak listrik. Kalau kita kebutuhan kita listrik besar, seperti ini panel yang saya kerjakan adalah panel mesin kolam, di mana di sana ada 2 pompa, maka kita butuh 2 kontaktor. Sedangkan timer cuma 1, itu karena 2 pompa itu hidup bersamaan, mati pun bersamaan. Tapi kalau kontaktor kita harus pasang 2, karena kita butuh saat istilahnya vakum kolam, kita cuma perlu mesin hidup 1, atau sedang vakum buang waste itu perlu 1. Kalau pakai pompa 2, maka sebelum selesai air kolam udah habis duluan. Dan di sini juga dilengkapi dengan skring anti petir. Jika ada setrum yang sangat besar masuk, maka yang pertama kali kena itu adalah anti petirnya. Maka perlu sekali kita panel itu betul-betul bagus. Nah, ini hasilnya, tidak ada suara lagi. Dan ini yang tadi, dan ini yang terakhir, yang nomor 2. Jadi semuanya terlihat seperti baru. Inilah suara kontaktor asli, bukan seperti yang tadi. Ya, maka kalau perusahaan besar atau listriknya yang besar-besar itu, panel itu sangat penting, karena kita bisa membuat barang-barang kita aman. Jika ada petir, maka ada penangkal petir. Walaupun sebetulnya ada grounding, tapi kadang-kadang grounding itu tidak bisa kita dapatkan sesuai dengan ukuran, karena mencari ukuran grounding itu sangat susah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon supportnya, dukungannya untuk subscribe, dan terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Dan ini panelnya sudah selesai dan sudah saya rapikan, tinggal kita pasang di tempatnya. Terima kasih.